Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan user sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi, tepatnya membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk mempertajam nilai pixel pada data Landsat menggunakan NV. Langsung saja saya akan share screen-kan software NV dan bagaimana cara kita mengolahnya supaya data Landsat ini dapat lebih tajam tampilannya. Kita klik saja software NV. Ini saya share screen kan. Nah, ini tampilan default dari software NV, minimalis sekali. Jadi isinya putih semua seperti itu. Nah, saya akan ambil atau panggil datanya. Pertama-tama kita klik Data Manager. Setelah klik Data Manager, kita klik logo Open di sini. Nah, seperti ini. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan data yang sudah di layer stacking bandwidth-nya. Dari bandwidth 1 sampai bandwidth 7 pada scene 1. Karena kalau pakai dua-duanya terlalu berat. Saya ambil saja untuk yang di layer stacking 1, data di scene 1. Coba saya open dulu, diklik saja data yang ukurannya paling besar ya, diklik. Kemudian kita klik open. Kita cek dulu datanya. Kita rubah band selection-nya menjadi 5, 4, 3. Kemudian kita klik load data. Oh, ternyata bukan ini bandwidth yang dimaksud. Coba kita ganti dengan bandwidth 4, 5, 3, yaitu bandwidth true color. Nah, kita klik load data lagi. Nah, ini yang dimaksud. Ini kita minimize saja. Berarti bandwidth pertama tadi kita remove saja. Nah, yang pertama kali kita klik remove biar tidak bingung. Kemudian kita zoom in dan zoom out untuk mengetahui data ini ada di wilayah mana. Apakah di wilayah Kalbar atau ternyata berada sebagian besar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Berarti kita gunakan data yang di scene berikutnya. Kita remove saja. Kita panggil lagi datanya. Ternyata bukan di layer stacking 1 ya, berarti dia di layer stacking 2. Kita cari yang wilayahnya wilayah Kalimantan Barat dan pilih file yang paling besar ukurannya. Klik sekali, kemudian klik open. Kemudian band selection-nya kita ubah menjadi bandwidth 4, 5, 3. Load data. Nah, ini yang dimaksud warna true color-nya dari data Landsat ini. Kemudian datanya kita minimize saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser sesuai keperluan. Kemudian kita zoom dekat. Nah, seperti ini. Nah, tampilan ini akan kita pertajam nilai pixelnya. Caranya bagaimana? Pada bagian brightness kita ganti 50, sudah. Kemudian pada bagian kontras kita ganti dengan 30. Kita ketik saja 30, kemudian enter.
Nah, dia akan otomatis berubah menjadi lebih cerah. Ya. Kemudian pada bagian sharpen, kita ganti dengan angka 50 juga. 50, kemudian enter. Kemudian pada bagian transparansi, kita ganti menjadi 30 juga. 10, jangan lupa klik tombol enter pada PC atau laptop masing-masing. Enter saja. Kita klik di sini. Jika sudah, kita klik pada bagian ini. Klik saja, scroll down ke bawah. Kemudian kita pilih yang custom. Pilih custom. Di sini dapat kita perhatikan bahwa panjang gelombang dari bandwidth 1 sampai 7, terutama untuk komposit red green blue-nya, itu seperti ini. Nah, ini. Nah, supaya tampilan data Landsat ini dapat diperpanjang, kita akan rubah red green blue-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik pada bagian yang red dulu. Nah, seperti ini. Ini panjang gelombang atau rentang panjang gelombang dari data Landsat untuk komposit B-nya. Kita geser garis yang berwarna hitam ini ke puncak atau nilai paling tinggi dari rentang bandwidth pada Landsat 8 untuk komposit red-nya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga kita geser ke sini. Kita lihat. Nah, khusus untuk red, kita bisa menganalisis wilayah-wilayah yang sudah terbuka atau dibuka seperti ini. Jadi dia tampilannya lebih cerah, lebih kelihatan. Nah, kita juga bisa menganalisis wilayah perairan yang mengalami sedimentasi atau laut dangkal. Nah, di sini juga ada ketahuan nih. Ternyata di sini juga ada sedimen. Ini awan ya. Nah, sedangkan yang biru hitam ini sudah menunjukkan laut dalam. Nah, ini laut dangkal. Karena sini sudah terjadi banyak sedimentasi. Kalau kita ingin juga melihat lahan terbuka, nah ini warnanya kontras sekali ya. Nah, ini lahan sudah terbuka. Kemudian nanti kita akan melihat yang warna hijaunya apa sepertinya. Apakah di wilayah tersebut hutannya masih banyak atau tidak? Bisa ketahui nanti. Nah, sekarang kita beralih ke green ya. Klik saja green. Klik saja green. Nah, kemudian kita geser garis ini kepada nilai yang paling maksimum. Nah, seperti ini. Kemudian yang garis satunya lagi kita geser lagi ke sini. Nah, ini dapat kita ketahui. Nah, geser lagi ke sini. Nah, geser sini. Nah, kita dapat menganalisa jenis hutannya. Nah, ternyata di sini masih ada hutan di sini ya. Hutan sekunder sepertinya. Nah, di bagian sini juga masih ada. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling dominan kita bisa lihat bahwa lahan terbuka dan hutan itu lebih cerah dan lebih cerah dan lebih tajam warnanya. Seperti itu. Nah, kita klik lagi untuk bagian composite blue-nya. Klik saja. Nah, kita zoom jauh dulu. Zoom jauh. Seperti ini. Kita geser lagi nilai blue-nya ke yang maksimal. Nah, ternyata sudah semakin jelas ya. Semakin cerah. Seperti ini penampakannya. Kemudian garisnya ini juga kita geser. Minimal ke yang ada nilainya. Kalau ini kan masih datar semua. Nah, kita geser seperti ini. Nah, seperti ini dia sudah semakin jelas. Tergantung keperluan dan tergantung kebutuhannya.
Kalau kita ingin melihat lahan terbuka, kita tidak perlu terlalu menggeser dari sini ke sini. Kita cukup arahkan ke sini saja. Nah, atau kita ambil yang langkah moderat yang di sinilah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, di-close saja. Close. Nah, inilah langkah kita untuk mempertajam nilai pixel objek yang ada pada data lensset. Nah, seperti ini kan sudah kelihatan. Daerah-daerah perkebunan atau daerah-daerah yang sudah dibuka atau daerah yang hijau tapi sudah ditanami gitu ya. Ini biasanya kebun sawit biasanya. Nah, seperti ini nampak jelas sekali. Ini sudah bisa kita digitasi nanti menggunakan quantum GIS atau menggunakan ArcMap. Bisa ketahui apa luasannya seperti itu. Nah, data ini juga bisa kita simpan. Caranya bagaimana? Kita klik file, kemudian kita klik atau arahkan ke save as, kemudian kita pilih yang ini, yang paling atas. Diklik saja. Nah, ini kemudian kita oke-kan saja. Kemudian datanya kita simpan dalam bentuk TIFF. Kemudian ini browse, diklik. Kita kasih nama data pangsa pening. Kita timpakan saja lah. Nah, open. Nah, yes-kan saja, kemudian di oke. Nah, seperti ini. Dilihat pada pojok kanan bawah, itu adalah tulisan save raster file, biarkan dia sampai selesai prosesnya. Biasanya ditandai dengan warna biru ya di pojok kanan bawah ini. Biarkan saja dia sampai selesai. Biarkan sampai selesai, nanti datanya akan bisa dilihat. Nah, dapat dilihat itu save raster file-nya sedang bekerja. Ditandai dengan warna biru. Dia terus bergerak sampai dia penuh ke sini ya. Nanti kita akan lihat datanya seperti apa. Kita akan buka data ini di software ArcMap. Lihat seperti apa komposisinya. Sambil menunggu, kita buka saja software ArcMap-nya. Klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini juga kita bisa mengidentifikasi badan air, terlihat jelas badan air. Nah, seperti ini. Yang jelas ini lahan terbuka, badan air sudah bisa kita delineasi atau kita digitasi. Tampilan seperti ini. Nah, ini daerah mangrove semuanya. Masih ada mangrove-nya. Nah, ini hutan, tapi hutan mangrove. Ini dah perkebunan, sudah dibuka. Nah, sudah dibuka. Dari warna-warnanya saja kita sudah bisa mengetahui. Nah, ya. Seperti ini. Oke, kita masih menunggu terkait data raster yang kita simpan tadi. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, saya akan stop share screen dulu. Stop share screen, saya akan saya akan buka software ArcMap-nya. Masih dalam proses.
kita masih menunggu loading atau software ArcMap-nya itu terkoneksi. Nanti kita akan buka data Landsat yang sudah kita pansar pening tadi. Kita tunggu saja. Kita lihat, coba untuk share screen. Ternyata masih lama. Kita coba lagi buat data. Kita tunggu saja ya. Baik, rekan-rekan user sekalian, software ArcMap-nya sudah bisa kita akses. Sekarang saya akan share screen kan softwarenya. Nah, seperti ini tampilannya, tampilan defaultnya. Sekarang kita langsung saja panggil data raster yang sudah kita pansar pening tadi. Dalam hal ini data Landsat. Saya ulangi. Saya ulangi. Kita klik di sini ya, nah, add data. Kemudian jangan lupa kita hubungkan dengan folder yang akan kita panggil. Klik connect to folder. Kemudian di sini datanya saya simpan di disk PC. Kemudian di E, di folder data Landsat. Folder data Landsat. Nah ini diklik aja, kemudian klik OK. Kalau sudah dia akan langsung connect ke sini. Nah sekarang saya akan langsung panggil data pansar pening tadi. Nah ini dia datanya. Data pansar pening dan klik add. Kita tunggu saja. Dan kita klik yes. Kita tunggu sampai datanya muncul. Kita tunggu sampai datanya muncul. Datanya sudah muncul seperti ini tampaknya. Nah kita zoom dekat saja. Kita zoom dekat. Kemudian kita klik kanan pada data pansar pening jadi. Kemudian kita klik properties. Kemudian kita klik simbologi. Seperti ini. Rate-nya kita ganti dengan, sebentar, nih saya stop dulu. Tadi NV berapa ya bandwidth-nya ya? Bandwidth-nya kita gunakan
dulu. Coba di data ponsel peningnya itu bandwidthnya 543. Coba load data. Data hujan. Kita zoom jauh saja. Nah, seperti ini ya. Dapat satu. Sorry. Pakai bandwidth berapa deh ini ya? Bandwidth. Oh, 453453. Oke, kita balik lagi ke ARMAP. Rate-nya kita ganti yang angka 4, band 4. Gain-nya bandwidth 5, blue-nya bandwidth 3. 453. Kemudian klik apply dan klik OK. Nah, seperti ini. Nah, yang kita atur nanti kecerahannya. Ke kanan, klik properties. Kemudian pada bagian display, ini kita atur bright-nya kita ganti 50, kontrasnya kita ganti 30, transparansinya kita ganti 30, kayak di NV tadi ya. Dan kita klik apply. Oh, ternyata datanya buram sekali, kita ganti 0 transparansinya. Klik apply, juga. Kemudian ini kita atur brightness-nya jadi 30 ya, 30. Apply lagi. Berarti ini yang harus kontrasnya kita naikkan. Coba kontrasnya jadi 50. Kita apply. Oh, udah bisa. Coba kita ganti 10 ya. Apply. Bright-nya kita ganti 10 juga. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Nah, inilah cara kita untuk mempertajam nilai pixel atau nilai ketajaman dari data lensset. Kalian bisa lihat, ini saya stop dulu. Berbeda tingkat kecerahannya, kita klik share. Nah, ini bisa kita ganti nih dengan Gaussian, dia akan berubah ya. Nah, bisa kita juga kita ganti linear. Nah, misalnya ini kita zoom dekat. Seperti ini kita juga bisa gunakan equalization. Nah, jika ingin melihat seperti ini, kita mainkan di sini. Kita bisa gunakan square root, atau kita juga bisa menggunakan logaritmik, optimize linear seperti ini. Optimize linearnya, atau linear 1%. Nah, ini linear 1% ya. Bisa juga linear yang 5%. Nah, seperti ini. Nah, tapi lebih oke-nya kita gunakan yang custom saja. Nah, kita ganti rate-nya ini. Jadi rate-nya lebih tinggi. Nah, seperti ini. Nah, green-nya kita ganti juga. Seperti ini. Kita lihat kontras dari sini. Kemudian kita juga rubah komposit RGB atau blue-nya. Nanti ke sini. Nah, warnanya akan berubah. Dan kita close saja. Baik rekan-rekan, itulah sedikit atau sekelumit cara atau teknik kita untuk mempertajam nilai pixel pada data lensset menggunakan NV ya. Jadi jika video ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya, kemudian di like, di share ke teman-teman, kemudian dikomentari.
Semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian YouTube channel ini didukung penuh oleh pihak Irsan Land, terutama dari segi peralatan audio. Jadi buat rekan-rekan di Pontianak yang ingin mengetahui tentang informasi properti atau jual beli properti, sewa properti, itu bisa menghubungi pihak Irsan Land yang kontak personnya nanti akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.